Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali menyapa kita semua dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Semoga setiap kita dalam keadaan yang diberkati dan tetap setia di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kasih yang nyata, suatu kasih yang bukan hanya sekadar kata-kata, tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata, penuh ketulusan, dan berdampak bagi orang lain. Pertama-tama, mari kita membuka Alkitab kita dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara terkasih, bayangkan sebuah kisah sederhana. Doni dan 4 orang temannya pergi ke kolam renang. Doni pun masuk ke dalam kolam dan berenang. Namun tiba-tiba kakinya tegang dan ia berteriak minta tolong karena hampir tenggelam. Temannya yang pertama langsung melemparkan buku yang berjudul Cara Mengatasi Kaki Kram Saat Berenang. Temannya yang kedua melemparkan ban renang dan berteriak, "Ambil ini!" Teman yang ketiga hanya duduk di pinggir kolam dan mulai berdoa. Namun teman yang keempat langsung melepaskan bajunya dan terjun ke dalam kolam, berenang mendekati Doni dan menyelamatkannya. Pertanyaannya, dari keempat orang ini, siapakah yang menunjukkan kasih yang nyata? Kisah ini menunjukkan bahwa kasih bukan hanya soal tahu teori, bukan hanya soal memberi saran, bahkan bukan hanya soal mendoakan saja, tetapi kasih sejati ditunjukkan lewat tindakan nyata yang menolong sesama saat dibutuhkan. Firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari sama-sama kita belajar bagaimanakah kasih yang nyata itu. Yang pertama, kasih yang nyata adalah kasih yang berani bertindak. Yakobus pasal 2 ayat 15-17 berkata, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Firman ini jelas menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian pula kasih tanpa perbuatan nyata adalah kosong. Ketulusan kasih tidak cukup disimpan di hati, itu harus diwujudkan melalui tangan kita yang memberi, kaki kita yang melangkah, dan mulut kita yang menguatkan. Yang kedua, kasih sejati tidak hanya tahu berkata-kata, tetapi tahu berkorban. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus sendiri menunjukkan kasih-Nya bukan dengan kata-kata indah semata, tetapi dengan pengorbanan di kayu salib. Ia menjadi teladan sempurna bagaimana kasih sejati diwujudkan dalam tindakan. Berkorban tidak harus berarti mati bagi orang lain. Terkadang itu berarti kita harus mengorbankan waktu, kenyamanan, bahkan hak pribadi kita demi menolong sesama. Berkorban juga berarti memberi walau kita pun sedang kekurangan, hadir walau kita sedang sibuk, dan melayani walau tidak mendapat pujian. Yang ketiga, kasih yang nyata hadir dalam hal kecil dan sederhana. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35-40, Yesus berkata bahwa saat kita memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, menjenguk yang sakit, atau memberi tumpangan bagi yang asing, semua itu adalah bentuk kasih yang sejati. Kasih tidak selalu harus dalam hal besar, kadang justru hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus berdampak besar. Seringkali kita menunggu kesempatan besar untuk menunjukkan kasih. Kita berpikir, kalau saya punya uang lebih, baru saya mau membantu orang lain. Atau, kalau saya sudah berhasil, baru saya bisa jadi berkat. Padahal,
Tuhan tidak menunggu kita punya banyak untuk bisa mengasihi. Tuhan hanya ingin kita memakai apa yang ada di tangan kita saat ini untuk menjadi saluran kasih-Nya. Yang keempat, kasih sejati dilandasi oleh kebenaran, bukan basa-basi atau pamrih. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 dikatakan bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih sejati bersifat membangun dan menuntun kepada kebenaran. Kasih bukan hanya soal melakukan sesuatu, tapi bagaimana kita melakukannya. Banyak orang melakukan hal baik, tapi karena pamrih, ingin dipuji, ingin dihormati, atau berharap balasan. Tapi kasih sejati itu tulus dan murni, tidak menuntut balasan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam 1 Korintus 13, kasih digambarkan sebagai sesuatu yang sabar, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, kasih sejati bukan hanya pada perbuatan, tapi juga pada motivasinya yang benar. Apakah kita membantu karena ingin terlihat hebat, atau karena benar-benar digerakkan oleh kasih Kristus? Jadi saudara yang terkasih, marilah kita belajar menjadi pribadi yang tidak hanya mengucapkan "aku mengasihimu", tetapi juga menunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata. Dunia sudah terlalu penuh dengan kata-kata kosong, tapi Tuhan rindu melihat anak-anak-Nya menjadi terang lewat kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Mari kita renungkan, siapa yang sedang membutuhkan kasih kita hari ini? Adakah seseorang yang bisa kita bantu, doakan secara langsung, atau temani? Mari kita menjadi seperti teman keempat Doni dalam ilustrasi tadi, yang siap bertindak ketika kasih dibutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup dalam kasih yang sejati, dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.